Jakarta dan Banten itu mengimplementasikan SPMI, Sistem Manajemen Mutu Internal. Kalau SPMI-nya oke, insya Allah SPME akreditasi itu juga oke. Nah, berdasarkan itulah Bapak Ibu semua kami undang. Kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah menggunakan laporan BKG menggunakan sistem dan ini menjadi model, menjadi rujukan, referensi yang kemudian dianut, diikuti oleh semua PT KIS seluruh Indonesia, bahkan PT KIN yang dulunya belum menggunakan sistem sekarang ikut menggunakan sistem. Terima kasih Bapak Ibu semua, 99,9% terpenuhi dan bisa melaksanakan atau melaporkan BKG menggunakan akun sistem. Dan hari ini sudah banyak WA mohon untuk menjadi asesor. Nah, sudah banyak masuk dan Bapak Ibu sudah melakukan laporan BKD menggunakan sistem. Terima kasih. Nah, kita ingin meningkatkan kualitas lagi. Apa yang dilakukan? Saat ini kami ingin memperkenalkan satu aplikasi yang dibuat oleh Komertais, masih di dalam Sipadu. Nanti kalau punya usulan namanya yang ini deh, jangan Sipadu. Sipadu itu sudah banyak. Saya mengusulkan nama ini sudah dengan Riyadhah. Waduh, saya mengusulkan ini sudah dengan Istikharah. Waduh, keren banget. Insya Allah langsung saya terima itu. Kalau usulan nama selain Sipadu sudah di Riyadhahi dan di Istikharah. Tapi kalau belum ya kita pertimbangkan, nggak langsung diterima gitu ya. Namanya apa? Namanya apa? Terserah ya. Nanti Pak Wes bisa menjelaskan namanya apa gitu ya. Jadi terima kasih Idaku. Halo Idaku, ada yang hadir? Nah, terima kasih Idaku. Nah, setelah Idaku membantu kami untuk merumuskan, membuat aplikasi namanya masih Sipadu. Tapi insya Allah sebagai ikhtiar untuk melihat dan untuk mengetahui apakah perguruan tinggi yang ada di Komertais dengan satu DKI Jakarta dan Banten ini sedang menerapkan, mengimplementasikan SPMI atau belum. Mohon maaf sekali kalau yang PTU sudah ada namanya apa Bu? SPMI ya. Jadi ada apa namanya aplikasi itu? SPMI Kemdikbud. Oh ada ya. Yang di Kemendikbud ada SPMI Kemendikbud ya. Nah kalau ini ala Komertais, namanya masih Sipadu, belum SPMI Komertais belum. Makanya tadi saya sampaikan kalau ada mengusulkan nama yang memang bagus sudah di Riyadhahi dan di Istikharah saya terima. Tapi kalau belum itu saya pertimbangkan. Maksudnya kita pertimbangkan lagi. Jadi nanti hari ini kami mengundang Bapak Ibu semua untuk memperkenalkan satu aplikasi untuk mengetahui apakah kampus Bapak Ibu sudah mengimplementasikan SPMI atau belum. Yang sudah punya sistem tersendiri nanti tinggal mengelingkan dokumen-dokumennya. Kalau sudah punya aplikasi tersendiri, tinggal melingkan, bukan mengimpor, bukan mengekspor, bukan ya, tinggal melingkan dokumen-dokumen itu. Jadi praktis, tidak akan membuat hal yang baru lagi, hanya melingkan. Sebagaimana, tapi mohon maaf sekali, kalau yang kami buat belum terintegrasi, apalagi dengan PDDikti dan sistem. Kalau itu sudah terintegrasi, waduh, nanti namanya bukan Sipadu Komertais ya. Jadi Sipadu tidak hanya Kementerian Agama, bisa jadi Kementerian Dikti juga. Jadi ini sebuah ikhtiar Bapak Ibu, nanti akan kami perkenalkan. Ini menggunakan instrumen, indikatornya ada standar yang kita gunakan dengan per PT, karena kami mohon maaf tidak mengambil instrumen prodi. Yang kami ambil adalah instrumen institusi. Kalau prodi ada berapa Pak sekarang? 200
prodi itu di Komputeris itu bisa dibuka di Sipadu ya, karena dari Sipadu Bapak Ibu mohon nanti untuk upload, untuk update data-data di Sipadu sehingga memudahkan kami untuk melihat, melakukan pembinaan dan pengembangan. Berapa? 205. Baik, ada 205 prodi, maka mohon maaf kami tidak menggunakan instrumen prodi, tapi kami menggunakan instrumen institusi. Jangan khawatir, ini sambil menunggu Pak Direktur ya. Kalau Pak Direktur udah di Zoom. Oh, udah di Zoom. Oh, tidak jadi lagi. Oh, lagi Zoom. Alhamdulillah, ternyata Pak Direktur sudah ada di ruangan, sedang nge-Zoom. Jadi saya perbanyak ngomong itu dalam rangka menemui Pak Direktur. Tidak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, ada 6 indikator, bahasanya apa ya? Indikator ya, 6 indikator untuk melihat SPRI. Jadi kita menggunakan 6 indikator ini Bapak Ibu sesuai yang ada di Perban nomor 36 tahun 2015 khusus untuk APT. Jadi sebenarnya sama sih. Jadi kita menggunakan yang pertama budaya mutu. Budaya mutu itu instrumennya ada berapa, nomor itemnya ada berapa, nanti semua akan dimasukkan di dalam aplikasi. Jadi sama sebagaimana ketika Bapak Ibu mengurus APT. Mohon maaf, apakah ada yang sedang mengurus APT saat ini Bapak Ibu? Akreditasi institusi dari Stebang. Selain Stebang ada lagi dari Aziada. Yang lainnya dari yang katakan Bapak-bapak bisa berdiri? Al-Aqidah. Lah ini sudah ada 3. Kalau Bapak Ibu mengisi di situ, itu sama dengan sudah membuat koran, membuat LED. Gitu. Tapi kami tidak, kami sudah minta menarasikan. Ada narasinya ya di dalam format yang kita buat. Kalau ada ya berarti sudah mudah sekali. Tapi paling tidak dokumen-dokumen apa saja yang harus diinput, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak perlu saya sampaikan. Website official, website resmi institusi sangat penting sekali. Mohon Bapak Ibu semua mengaktifkan websitenya. Tidak hanya aktif, isinya juga update, berisi kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Okay. Mengapa? Karena semua laporan itu harus ada dokumennya. Laporan itu harus ada lampirannya. Lampirannya apa? Berupa dokumen-dokumen, berita-berita maupun yang lainnya, data-data, dan itu kalau tidak diakses melalui PDDT dan juga melalui bukan biasanya kalau sistem itu apa? Pakai Google Scholar. Nah, ini diharapkan informasi dan juga data-data bisa diakses melalui website institusi. Saya mengucapkan terima kasih perguruan tinggi yang sudah membuat website. Silahkan dilengkapi, silahkan diupload berita-berita, data-data, informasi-informasi. Mengadakan kegiatan apapun, silahkan buatkan berita. Kalau data-data, silahkan buatkan data-datanya, gitu ya. Mengapa? Karena untuk akreditasi 5.0 itu semuanya berbasis website. Nanti Bapak Ibu kan tinggal dicentakkan ada dan tidak ada, yes or no, gitu ya. Ada atau tidak ada. Kalau ada semua berarti nanti terakreditasi. Kalau kemudian terakreditasi mau unggul, nah nanti monggo kita bahas bareng-bareng. Kita belum membahas unggul, baru membahas terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kalau dalam aplikasi yang kita buat terpenuhi dan tidak terpenuhi. Ini untuk menunjukkan bahwa ternyata ada pelaksanaan SPMI. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati,
SPMI memang tujuan awal untuk memudahkan kami, yang mana Kopertais ditagih oleh UIN Jakarta. Bapak Ibu, kami bahasanya apa ya? Ya belak-belakan seperti ini. Honor kami atau remunerasi kami, gaji kami dari UIN Jakarta. Kami ditagih oleh UIN Jakarta. Apa yang kamu lakukan untuk peningkatan kualitas perguruan tinggi? Kami ditagih apa yang sudah kamu lakukan untuk PTKIS, karena kamu sudah diberi tugas amanah, konsekuensinya diberikan remunerasi di dalam menjalankan tugas. Ini adalah konsekuensi, ini bagian dari tugas yang harus kami lakukan, yaitu meningkatkan kualitas. Dilihat dari mana? Dilihat dari SPMI-nya. Jadi nanti saya biasanya manggilnya Mas, tapi karena di hadapan Bapak Usman, Pak Muslim gitu ya. Pak Muslim, Pak jadi keliru. Pak Muiz, Mukhlis, jadi keliru terus. Pak Mukhlis, Pak Mukhlis, dan juga nanti Bu Marliza akan menjelaskan itu semua kepada Bapak Ibu semua. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa try out gitu ya, belajar, mencoba, menguji coba dari aplikasi untuk SPMI, tapi namanya masih di Sipadu. Jadi apalagi untuk 3 perguruan tinggi yang siap-siap untuk APT, sehingga bisa belajar banyak, dan semoga ini bermanfaat. Hadirnya Pak Direktur hari ini nanti juga akan menjadikan satu stempel gitu ya, bahwa oh ini layak atau tidak untuk dikembangkan di PTKIS di Kopertais lainnya. Jadi kalau bisa ya alhamdulillah, berarti apa yang kita lakukan memberikan manfaat. Sebenarnya mimpi saya memberikan manfaat itu tidak untuk Indonesia, tapi untuk dunia akhirat kan. Doa kita tuh selalu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia hasanah tidak hanya dunia PTKIS, tapi dunia lebih luas lagi, universal seluruh alam semesta. Semoga itu bisa terwujud dan ikhtiar kita mendapatkan ridha dari Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terima kasih kepada Ketua LPM atau yang mewakili, terima kasih kepada operator, karena nanti akan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang harus Bapak Ibu lakukan, tapi ini semua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas PTKIS, memberikan layanan yang terbaik, meningkatkan layanan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Diharapkan nanti output alumni dari perguruan tinggi Bapak Ibu semua dan dosen-dosen Bapak Ibu semua semakin lebih baik. Itu harapannya. Dan dampaknya sebenarnya saya kepingin banget Bapak Ibu, kita tuh tidak pernah ya membahas tentang peraturan perundangan di Indonesia, tentang RUU Sisdiknas. Kita diem saja. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kontribusi? Apakah kepentingan dan keperluan, kebutuhan kita sudah terwadahi di dalam RUU Sisdiknas? Nanti kalau ada masalah baru ribut, tapi giliran disuruh berikan masukan, nggak memberikan masukan apapun, gitu kan? Nah, jadi ini menjadi satu tantangan. Sebenarnya juga tergelitik Bapak Ibu, tapi ya seperti ini baru tergelitik aja. Kopertais tidak melakukan apapun untuk itu. Kalau kemudian Bapak Ibu ingin memberikan masukan dan dibuat forum seperti ini, insya Allah, kalau hanya forum seperti ini saja, kami siap untuk melaksanakan. Ada usulan Bapak Ibu? Sebenarnya tidak hanya masalah RUU Sisdiknas, hanya sekedar contoh. Bapak Ibu pasti banyak dari pesantren, bahkan mempunyai pesantren. Kalau pesantren tidak menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, apakah nanti pesantren juga akan mendapatkan anggaran? Kalau pesantren tidak menjadi bagian dari RUU dari Undang-Undang Sisdiknas, apakah nanti, karena kan yang diberikan kuota 20% itu kan untuk pendidikan, dan sistem pendidikan itu kan ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan.
Lah, ini kan menggelitik. Kalau kemudian itu sudah ada di undang-undang pesantren, ya nggak ada masalah. Tapi undang-undang pesantren bukan sistem pendidikan. Yang namanya 20% anggaran itu kan untuk pendidikan. Dan yang ngurusi pendidikan itu adalah Kementerian Pendidikan. Entah pendidikan dasar menengah maupun pendidikan tinggi. Nah, ini kan bagian-bagian yang perlu kita diskusikan. Ini bukan karena saya menjadi anggota PSANP ya Pak ya, tapi memang itu salah satu di antaranya. Ngomongin masalah standar, tiap hari ngomong masalah peraturan perundangan, ngomongin standar. Jadi saya mikir juga, iya ya, kok saya adem ayem, tidak pernah terpikir. Biarlah orang itu yang berpikir ya, kita nggak usah mikirkan negara. Kita nggak usah, tapi kalau nggak dipikirkan, kita nggak bagian dari itu. Yang lain yang menikmati Pak. Itu yang menjadi, ini bukan masalah. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ternyata disuruh mulai aja, nanti Pak Direktur nyusul. Ngerti gitu dari tadi saya cukupkan ya, biar kita tidak ngomong kemana-mana. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk keberkahan acara hari ini, kita buka bersama dengan bacaan umum Quran ala hadhihinya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, memang saya butuh pembisik ya. Pembisik itu yang mengabarkan Pak Direktur udah siap atau belum atau apa. Ternyata baru dibisikin, Pak Direktur menunggu saya di sana, ini disuruh mulai dulu. Baik, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah mencatat amal kebaikan Bapak Ibu semua untuk perguruan tinggi Islam ke depan maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wakor yang telah memberikan begitu luar biasanya arahan dan bagaimana kualitas perguruan tinggi lebih maju lagi ke depan. Baik, untuk selanjutnya kita sebelum kita ke aplikasi yang nanti pada intinya kita ke aplikasi SPMI, ada prolog terkait dengan pengantar SPMI yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Marliza Oktaviani MPD. Beliau ini adalah Direktur Pembinaan Mutu Universitas Asy-Syafi'iyah Jakarta. Kepada beliau dipersilakan untuk ke depan. Jadi ini Pak, sistem ini SPM ini yang pertama di Kopertais seluruh Indonesia. Jadi kita selalu yang terdepan. Mohon silakan didampingi oleh Mas Eko kali ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung ke secara konsepnya ya. SPM itu seperti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Marliza, dan itu secara aplikasi akan disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Untuk kita langsung saja mungkin dipersilakan kepada Ibu Dr. Marliza untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, izin yang saya hormati Profesor, alhamdulillah hari ini bisa bersama untuk menyampaikan kepada seluruh tim yang ada di Kopertais Wilayah 1, Bapak Zekor juga yang telah mendampingi, dan Pak Mulis yang juga nanti akan menyampaikan terkait aplikasi sistem penjaminan mutu khususnya di perguruan tinggi, khusus di Kopertais Wilayah 1. Salam kenal Bapak Ibu, izin saya menyampaikan, dan pada dasarnya Bapak Ibu pasti sudah secara keseluruhan
memahami dan mengimplementasi SPM yang ada di perguruan tinggi. Izin saya berbagi praktik baik dan juga menyampaikan, tidak merasa ingin menggurui Bapak Ibu, tetapi mengingatkan secara keseluruhan mengenai implementasi SPM yang ada di perguruan tinggi. Bapak Ibu, izin kita mengingat kembali bahwa dalam amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia, di mana kita memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu menjadi bagian dari penjaminan mutu di perguruan tinggi kita. Salah satu upaya adalah bagaimana kita membuat kebijakan yang dijalankan dan juga siklus PPEPP yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu secara sadar untuk dilibatkan, dan bukan hanya saja untuk pertanggungjawaban dalam sebuah akreditasi, tetapi pola PPEPP ini perlu dimaknai bahwa akreditasi adalah bagian standar eksternal yang mengaudit bagaimana perjalanan penjaminan mutu khususnya di lingkungan perguruan tinggi Kompetensi Wilayah 1. Ketika kita maknai konteks saat ini Bapak Ibu, yang mana peraturannya sudah mulai berubah, yang sudah di-share oleh Pak Zul beberapa minggu yang lalu, bahwa ada perubahan. Kita masuk dalam kebijakan permen khususnya penjaminan mutu sudah berubah pada nomor 10 tahun 2026. Padahal 39 tahun 2025 saja kita belum sama sekali untuk menginjak dan dievaluasi. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya kemas di dalam proses ini, bahwa sebelum ada aturan yang mengikat, sosialisasi mengikat, berarti kita masih menggunakan Permen 39 tahun 2025 untuk saat ini. Nah, yang kita lihat adalah yang dibutuhkan khususnya jika Bapak Ibu masuk di dalam cakupan BAN PT. Cakupan BAN PT itu sudah meminta yang namanya diferensiasi misi. Diferensiasi misi antara perguruan tinggi pasti berbeda, karena diminta dari Tridharma Perguruan Tinggi, di mana secara kekhususan penjaminan mutu, sistem penjaminan mutu yang lebih dominan dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, ini tidak mungkin seragam ya Bapak Ibu ya. Jadi jika memang secara pendanaan perguruan tinggi Bapak Ibu mampu menjadikan sebuah tren, yaitu standar penelitian menjadi diferensiasi misi, maka mulai dari proses standar pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat berkolaborasi. Jadi diferensiasi misi itu bukan mengabaikan kriteria atau standar lain, tetapi menopang dari beberapa, namun khusus pada kriteria penelitian lebih tinggi persennya. Bapak Ibu, supaya kita menciptakan good governance university, itu menjadikan bahwa secara keseluruhan program studi di bawah naungan Bapak Ibu semuanya terakreditasi. Ya Bapak Ibu ya, jadi perlu yang namanya lembaga penjamin mutu, bahwa 2 tahun atau 3 tahun sebelum masa akreditasi habis harus sudah mulai dipersiapkan dan mengingatkan kepada program studi untuk berjibaku melakukan tahapan PPEPP. P yang pertama yaitu penetapan berdasarkan SK yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan baik dari tingkat universitas maupun sekolah tinggi. Selanjutnya setelah ditetapkan dilaksanakan. Jadi PPEPP-nya berjalan. Selanjutnya dievaluasi. Setelah dievaluasi, pengendalian, dan setelah pengendalian ditingkatkan. Karena yang kami lakukan, Bapak Ibu, sering sekali menjadi pertanyaan dari beberapa universitas atau sekolah tinggi, kita itu terkadang selesainya sampai dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi tidak melakukan pengendalian dan peningkatan, maka perlu yang namanya rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen dilakukan boleh disepakati 1 tahun sekali, boleh disepakati 2 tahun sekali, begitu. Nah, yang disampaikan oleh Prof. Sudoro mengenai audit mutu internal Bapak Ibu. Audit mutu internal juga silahkan instrumennya dikembalikan lagi kepada kebutuhan institusi masing-masing.
Jadi kami di perguruan tinggi kami sudah menggunakan audit mutu berbasis resiko. Audit mutu berbasis resiko itu adalah ketika kami menemukan titik hal yang tidak bisa diselesaikan oleh prodi, itu kami jadikan menjadi audit mutu internal berbasis resiko. Dan tidak semua program studi sama audit mutunya. Salah satu yang vital adalah drop out Pak, DO dan cuti. Jadi DO dan cuti mahasiswa paling tinggi. Maka itu dijadikan sebagai instrumen audit mutu internal untuk mengejar para pimpinan program studi bagaimana caranya menjadikan program studi untuk menurunkan secara berkala supaya terjadi penurunan drop out ataupun cuti di tingkat prodi. Jadi kita kejar di audit mutunya, karena dari audit mutu kita akan memberikan reward dan punishment. Rewardnya adalah seperti berbeda-beda ya Pak ya, sertifikat ataupun tunjangan dan lain-lain. Rewardnya berbasis dari bagaimana kita memberikan pembiayaan penelitian kepada setiap dosen. Nah itu wujud bagaimana pengembangan audit mutu internal. Bapak Ibu, ketika kita memahami bahwa SPM Dikti, ini saya dapatkan dari penjelasan LID wilayah 3, karena saya apresiasi dan berbangga hati ketika Kompertais Prof. Nurul berbicara mengenai aplikasi ini. Saya support terbesar Prof. Saya menyatakan demikian. Karena kenapa Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada asesor bahwa Kompertais wilayah 1 sudah memiliki aplikasi SPMI sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa bukakan, tampilkan apa saja yang ada di dalam perangkat tersebut. Yang disampaikan kita masih berbasis Google Drive. Dikti wilayah 3 juga masih berbasis Google Drive. Gitu. Jadi bukan yang langsung terkonek langsung dari pangkalan PD Dikti Bapak Ibu, tidak, karena yang punya kebijakan, yang melakukan evaluasi, yang melakukan audit mutu internal, yang melakukan rapat tinjauan manajemen, yang melakukan rapat tindak lanjut itu perguruan tinggi. Dan itu tidak akan mungkin bisa diakses kecuali perguruan tinggi membuka akses pada websitenya masing-masing. Begitu. Nah selanjutnya, ketika kita memaknai Bapak Ibu, merasa lelah nggak sih? Permen kita berubah-ubah terus. Sangat ya. Jadi ketika kami dituntut lagi untuk melakukan perubahan pada Permen 10 nomor 2002 tahun 2026. Padahal ketika kami mengajukan Permen tersebut di 39 tahun 2025 ini belum divalidasi Bapak Ibu. Jadi kami sudah mulai ya, ibarat kata baru duduk sebentar, belum ngopi nih ya, sudah berubah lagi. Jadi agak sedikit ngos-ngosan, tapi tidak apa-apa. Karena kenapa? Karena mau tidak mau instrumen akreditasi juga akan disesuaikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Jadi Bapak Ibu tolong dibaca terlebih dahulu, karena peraturan pemerintah tersebut biasanya siapa yang melegalisasikan. Jadi tidak sembarang Bapak Ibu, dalam pasal-pasalnya menyebutkan disahkan oleh siapa, ditetapkan oleh siapa. Ya, ada yayasan, ada rektor, dan siapa yang berkontribusi dalam pelaksanaan SPMI, termasuk tanda tangan senat universitas ataupun sekolah tinggi. Jadi di dalamnya perlu dibaca sekali kita terkait bagaimana kejaminan mutu yang ada di lingkungan kita. Nah Bapak Ibu, kemarin sudah di-share di grup mengenai navigasi mutu pendidikan tinggi. Ini yang nanti akan kita lakukan peninjauan ulang. Apakah peraturan ini akan disegerakan di tahun 2026 atau batasnya 39 tahun 2025. Jika di dalam LAM dan Ban PP sudah memvalidasi permen ini, maka nanti akan menyesuaikan. Salah satu contohnya Bapak Ibu, termasuk dalam parameter kemudahan proses pembelajaran. Contoh, rekognisi. Jadi kalau kita melakukan rekognisi, berarti instrumen itu tercapai. Tapi kalau tidak terdapat rekognisi, maka instrumen itu perlu diperbaiki dan kita harus melakukan rekognisi. Jadi harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang ada. Nah, Bapak Ibu, setiap aturan pasti terakomodasi dengan regulasi yang lama.
Intinya peraturan pemerintah 62 lalu berubah menjadi 53, berubah lagi menjadi 39, sekarang berubah lagi menjadi 10 tahun 2026, itu adalah penjaminan mutu harus rajin membaca. Karena ada spesifikasi yang diminta secara keseluruhan tidak berubah, tetapi ada hal-hal bagian tertentu untuk menskalakan perubahan yang perlu kita sinkronis terhadap perubahan di dalam dokumen kita. Mungkin kebijakannya tidak berubah, tetapi peraturan-peraturan yang mengikat di dalam pendukung SPMI itu juga berubah. Bapak Ibu, bahwa penjaminan mutu itu sifatnya otonomi, di mana bagian dari prinsip otonomi yang dimiliki oleh perguruan tinggi mengelola sendiri lembaganya. Perguruan tinggi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi dan memasukkan yang namanya diferensiasi misi. Diferensiasi misi dimulai dari SK, dimulai dari laporan, lalu bagaimana prosesnya di dalam keterlaksanaan dokumen. Jadi bukan hanya sebatas dokumen, dijalankan atau tidak. Kalau dijalankan seperti apa sistemnya? Setelah dijalankan bagaimana melakukan evaluasinya? Bapak Ibu, AMI itu salah satunya. Jadi bisa dengan asesmen, bisa dengan diagnostik. Jadi audit mutu internal juga harus diverifikasi oleh auditor yang tersertifikasi. Jadi ketika kita di asesor lapangan, asesor sering mengatakan, adakah auditor yang tersertifikasi? Berarti dari lembaga luar ya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa buat sertifikat sendiri. Kita punya auditor 60, tapi di-SK-kan oleh rektor. Ya, bisa Bapak Ibu. Jadi yang tersertifikasi yang memang mendapatkan pelatihan dan dinyatakan lulus. Selanjutnya, bagaimana ketika Bapak Ibu, kita pasti punya target ya Bapak Ibu untuk lembaga penjaminan mutu. Kalau kita punya beberapa program studi dan ini akan mengkaitkan untuk menjadi IPP-nya unggul, berarti mau tidak mau program studinya harus kebanyakan unggul. Supaya menjadi unggul, yang harus ditekankan adalah penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu itu adalah pertamanya, karena penjaminan mutu itu adanya di leher rektor, ya, di leher ketua. Karena ketika ada penyimpangan, kita yang akan melakukan tindakan. Jika ada salah dari settingan standar yang kita buat, maka kita yang wajib menindaklanjuti. Maka setiap pelaksanaan yang dibuat dalam pedomannya SPMI di tingkat sekolah ataupun perguruan tinggi itu ditinjau kembali oleh kita sebagai penjaminan mutu. Itu pekerjaannya memang berat Bapak Ibu. Jadi ketika saya menjadi direktur lembaga penjaminan mutu sampai saat ini, tidak satu pun program studi saya lepaskan ketika akreditasi. Jadi 2 hari sampai malam pun saya ikut begadang untuk memastikan bertanya dan menjawab dari pertanyaan para asesor. Sehingga kita betul-betul mengawal kegiatan teman-teman yang ada di prodi, meskipun nanti akan hasilnya baik sekali ataupun unggul. Tapi kan kalau saat ini hanya ada terakreditasi, unggul dan tidak terakreditasi. Jadi kita itu punya perjuangan yang amat sangat panjang ya Bapak Ibu. Saya interupsi sebentar itu biar Pak Direktur masuk dulu. Mohon maaf sekali. Ada Pak Direktur sama Pak Rektor. Siap. Terima kasih. Selamat datang Pak Rektor dan Pak Direktur. Pak Rektor, hari ini kita sedang melaksanakan penguatan institusi terkait dengan SPMI dan kita sekaligus walaupun soft launching dulu ya, aplikasi SPMI yang akan diterapkan di Kompetensi 1 untuk para PTKS. Insya Allah dengan aplikasi itu akan mempermudah melakukan persiapan ya, melakukan persiapan aplikasi, dan ini sepertinya baru Kompetensi 1 yang memulai, belum ada di yang lain gitu ya. Oleh karena itu mungkin hari ini mudah-mudahan bisa diterapkan karena aplikasi sudah jadi, akun PTKS juga sudah disiapkan, jadi nanti mereka tinggal langsung menggunakan itu. Dan mudah-mudahan ada support dari Pak Rektor dan juga Pak Direktur. Selamat datang Pak Direktur.
Pak Sabar bisa menampilkan sedikit aplikasi Pak Sis minta bantuan Pak itu di mana Bu? Aplikasi. Pak Sis. Bapak sekalian, kita lanjutkan nanti untuk pembahasan topik tadi dan kita akan jeda dulu dengan mungkin sambutan dan juga support dari Bapak Direktur dan dari Pak Koordinator kita, Profesor Sairon dan Profesor Asep Jahar. Untuk itu mungkin ada program dari Ibu Wakor. Saya serahkan kepada Ibu. Tolong untuk kontak sudah di laptop biar nanti bisa ditunjukkan Pak Direktur. Baik. Dan juga koordinator, ya biasanya cukup Wakor, sekarang alhamdulillah dihadiri oleh Pak Koordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, Bapak Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahar. Bapak Ibu yang kami hormati, satu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri karena hari ini dihadiri oleh Pak Direktur dan juga Pak Rektor atau Pak Koordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Kopertais Wilayah 1 sedang tidak hanya merancang tapi sudah membuat aplikasi, kalau boleh disebut terkait dengan SPMI adalah SPMI, akan tetapi namanya masih Sipadu karena memang Pak Direktur di dalam aplikasi ini memuat banyak hal, mungkin langsung bisa ditunjukkan kalau bisa connect. Jadi saya langsung menyampaikan ke Pak Direktur sebelum nanti Pak Direktur dan juga Pak Koordinator memberikan sambutan, arahan dan juga lainnya kepada para peserta sosialisasi atau peserta yang hadir hari ini. Kami sampaikan Pak Direktur yang hadir adalah pimpinan, seluruh pimpinan Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Ada sekarang 71 pimpinan dan kami undang ketua LPM atau yang mewakili atau operator. Jadi antara operator dan LPM yang hadir selain para pimpinan. Kami mengundang satu kampus, 2 peserta perwakilan dari pimpinan dan juga dari LPM atau operator. Itu yang kami laporkan. Jadi kami membuat aplikasi khusus dengan menggunakan standar atau instrumen sebagaimana perban itu bukan perban orang sakit ya, perban itu peraturan Ban PT. Nah, perban 35 atau 36 tahun 2025. Jadi di situ ada 6 kriteria mulai dari budaya mutu sampai pada apa Bu istilahnya yang paling terakhir yang kok jadi lupa sih. Oh dia ada Pak Rektor, ternyata Pak Rektor yang di sebelah saya itu membahas saya apa Pak nama ya diferensiasi. Jadi betul sekali diferensiasi misi judulnya seperti itu. Nah ini Pak Direktur program atau aplikasi yang sudah kami buat. Jadi nanti mulai dari yang diklik pertama kami sudah menggunakan 6 istilahnya kriteria atau apa ya, atau standar atau kriteria. Oke. Jadi kami sudah menggunakan 6 kriteria Pak Direktur sebagaimana ada di perban tadi. Yang pertama terkait dengan budaya mutu, relevansi pendidikan, relevansi penelitian, relevansi PKN, kemudian terkait dengan Pak yang nomor akuntabilitas dan diferensiasi mutu. Ini seperti ini yang kami buat. Sumber datanya apa, nanti statusnya atau skornya dan aksi itu untuk membuka. Jadi kami sudah menggunakan ini, sedang merancang ini sedang sosialisasi dan praktek untuk kita implementasikan bagaimana untuk mengetahui bagaimana PT KIS ini menjalankan SPMI. Baru sekedar seperti ini yang kami buat Pak Direktur dan juga Pak Koordinator untuk memantau, untuk mengetahui bagaimana implementasi SPMI. Karena di dalam Sipadu ini sebenarnya banyak sekali yang ada di situ, termasuk terkait dengan Pak, terkait dengan dosen, terkait dengan mahasiswa, termasuk
surat menyurat kami di sini semua. Nah, nanti surat menyurat pun kami juga di sini aplikasi. Kalau dulu kami aplikasinya berbeda-beda, ada siap, ada sipadu, kami jadikan satu untuk yang saat ini, untuk yang sekarang ini terkait dengan persuratan. Belum terdata ya? Dan Perguruan tingginya belum ada ya? ada, Pak. Coba mereka perguruan tinggi, profil perguruan tinggi. Nah, Bukan di situ juga kan? iya, yang di sini, yang di Sipadu. Belum. Oh, akunnya yang berbeda. Akun Koperdas. Punya dashboardnya kan? Iya. Dashboard. Iya, Sipadu, akun. kemudian rekam udah berapa perguruan tinggi? Oke. Ada, Pak, bisa ribuan. Nah, karena ini banyak sekali di sini. Termasuk berapa jumlah prodi, berapa jumlah perguruan tinggi, sebenarnya juga jumlah dosen, jumlah mahasiswa. Kalau dari PTKIS update, gitu. Bisa Pak dibuka. Kalau nggak bisa dibuka melalui akun saya. Oke. Nah, ini Pak Direktur dan juga Pak. Nah, ini berapa berarti jumlah? 73. Ya. Ada 100 lebih. Loh, bukan 73 itu PTKIS-nya. Karena ada FAI, misalnya di UCA itu ada 2 FAI. FAI dan FDB. Jadi ada 2. Jadi ini Coba diklik 73 gimana? 3. Klik 73. Nah, Nah, itu bisa diklik yang warna biru. Fakultas program studi. nah artinya dari klikan itu udah kelihatan nanti profil mereka ya. Ya, profil singkat. Coba mana iki. Oh, ini apa? Ini lihat Saya mau iki. urus ini. Coba, iki dibuka Pak. Iki. Nah, Ya, 79. ini status. Oke, 65 dosen. Benar? Dosennya yang 65? Ya. Mana ini? Oh, betul Bu? Betul. Oke. Statistiknya betul 10. Orangnya 10. Tambah itu ada S3-nya belum. Masih kayaknya belum. Jadi yang mengisi ini kan masing-masing perguruan tinggi ya. Jadi perguruan tinggi itu yang harus aktif. Maka pimpinan selalu kami undang dalam rangka Udah untuk berapa menunjukkan. jalan berapa? Udah berapa persen? Oh coba lihat, 65 dosen bisa klik. Klik di sana. Oh, Belum masuk. ada terusnya di. Berarti itu baru angka ya. Oh iya. Tadi yang lagi kita lagi ngomongin ini. Tadi belum masuk perasaan. Ini apa? Ini coba. Oh balik ke situ lagi. Karena itu termasuk baru Pak, karena kemarin kami menggunakan 2 aplikasi, tidak ada 1 aplikasi. Ini dosen-dosennya dari IIT. Ini. Tapi harus balik ke yang tadi ya. Iya. Kalau kita mau lihat Ini sudah kita bisa baca doktornya berapa, masternya berapa. Oh, jadi kategorisasinya. Ada kategorisasi perguruan tinggi, ada kategorisasi seluruh. Oh itu bentar, itu yang akreditasi ya. Boleh lihat? Boleh lihat tadi. Jadi yang unggul udah 5, oh akreditasi prodi 12. Institusi juga ada Pak, tapi PTU, PTN, PTU, kayak UHK, gitu. Jadi bisa. Ini Pak Direktur kami coba untuk merapikan dalam satu sistem aplikasi dan kebetulan Pak Direktur hadir, mohon arahan
Mungkin dari Pak Koordinator dulu atau Pak Direktur dulu, monggo. Monggo Pak Direktur, ini ikhtiar Kementerian Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten untuk meningkatkan kualitas layanan. Monggo Pak Direktur berkenan memberikan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bil hamdi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, wabil khusus yang pertama adalah Bapak Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga sebagai koordinator Kopertais 1 yang saya hormati Ibu Wakor, yang beliau ini sangat aktif banget. Kayaknya Kopertais 1 ini yang paling aktif sedunia deh pokoknya. Iya, betul ya, kita sangat membantu Pak Rektor ya, karena Pak Rektor sangat banyak urusan, banyak program, banyak macam-macam sehingga dibantu oleh Bu Wakor. Baik, iya kayaknya saya kalau diundang itu dari Kopertais 1 terus kegiatannya memang Kopertais 1 terus banyak banget ya. Kopertais yang lain harus diingatkan Bapak Ibu, tapi kalau Kopertais 1 itu jalan sendiri sudah dewasa, karena sudah dewasa ya. Selamat pokoknya Bapak Ibu, para rektor, pimpinan, ketua yayasan juga, dan juga ketua atau kepala penjaminan mutu yang saya hormati ya, yang jumlahnya tadi 73 atau 71 tadi ya, antara 71 73 tadi di dashboard itu 73. Ada yang satu kampus itu ada 2 fakultas. Oh ya. Jadi ada yang FEBI, ada RAI. Jadi kami menulisnya 2. Karena kalau yang itu baru sekali dekannya, bukan rektornya. Ya, karena yang di umum itu ya, yang juga di bawah Kementerian Desain ya, Fakultas Agama Islam. Baik, yang saya hormati juga semua pengurus di Kopertais ya, atau apapun namanya. Di bawah Bu Wakor adalah sekretaris, ada juga mungkin staf-stafnya atau apapun, atau divisi-divisi yang saya hormati semuanya. Pertama tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kopertais 1 yang sudah sekian lama punya program-program kegiatan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan ya, saya sendiri merasa terbantu, kami di kementerian merasa terbantu oleh Kopertais 1 ya. Paling tidak dalam lingkup Jakarta dan Banten masuk Banten, masuk Jawa Barat beda ya kan. Oke, baik, Kopertais 2. Nah ini sangat terbantu dalam hal baik itu memberikan pembinaan ya kepada PTKIS yang ada di Kopertais 1, maupun informasi atau apapun ya. Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak hal dari Kopertais 1 ya. Terima kasih kepada Pak Rektor dan sebagai koordinator juga, sehingga kemudian ini berjalan terus, bahkan produk-produknya seperti yang tadi SPMI itu sangat bermanfaat tentunya ya, sangat bermanfaat baik itu bagi Kopertais maupun juga bagi perguruan tingginya, dan tentunya bagi kami, karena kami ingin mendapatkan informasi bagaimana perguruan tinggi swasta, Islam swasta yang ada di Kopertais 1 itu seperti apa, itu kami mudah mendapatkan informasi. Nah, jadi pertama kali kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Koordinator Wakor dan juga Sekretaris serta seluruh jajarannya. Kemudian yang kedua,
kami ingin memberikan informasi bahwa nanti karena ini kan banyak kegiatan-kegiatan, Kementerian Agama akan membantu. Sebenarnya harusnya bulan Maret atau April sudah ada bantuan dari Kementerian Agama untuk Kopertais untuk mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini, apapun bentuknya ya, apakah workshop ataukah training atau apa yang sesuai dengan regulasi. Nah, baru saja kemarin Pak Koordinator dan baru saja saya memparaf juknis untuk bantuan Kopertais. Jadi nanti dalam waktu dekat ada bantuan entah seberapapun ya, karena kan ada efisiensi, ada penajaman anggaran, ada macam-macam ya. Nah, tapi nanti ini bukan untuk perguruan tinggi, bukan, tetapi untuk kegiatan yang dilakukan oleh Kopertais bersama-sama dengan Bapak Ibu pimpinan ya. Bapak Ibu pimpinan dari perguruan tinggi swasta di wilayah satu ini, Kopertais satu ini. Jadi itu satu yang ingin kami sampaikan. Kemudian yang kedua, kami berharap sumber daya manusia di PDKIS terus ditingkatkan. Sengaja kami membuka berbagai macam program, ya, berbagai macam program untuk peningkatan SDM. Satu melalui penelitian, kan sudah sering saya katakan dan ini sudah berjalan, dan dari Kopertais ini dari PDKIS yang ada di Kopertais Sabtu, insya Allah sudah banyak yang mendapatkan penelitiannya dalam rangka pengembangan pribadi, sehingga kemudian bisa mengajar lebih bagus lagi, ilmunya lebih bertambah lagi dengan penelitian kayak gitu sudah ya. Nah, mulai dari penelitian dasar sampai dengan yang seterusnya, apakah pengembangan prodi ataukah kolaborasi atau apapun. Baik. Nah, ini satu bentuk. Kemudian yang kedua, kami juga menyediakan program mulai tahun 2026 Bapak Ibu, tahun ini itu namanya program pengembangan bahasa dan akademik. Yang kemarin waktu pendaftaran ini kurang lebihnya 300 pendaftar dosen ya, baik dari PDKIN maupun PDKIS. Nah, alhamdulillah ini prosesnya sudah berjalan, bekerja sama dengan British Council karena dididik bahasa Inggrisnya, kemudian ada juga pengembangan wawasan dan juga penelitian, metodologi penelitian untuk dosen-dosen muda S2, sudah S2 yang ingin melanjutkan S3. Itu dibuka kemarin. Dan alhamdulillah proses ini ada yang dari 300 orang itu 20 yang diterima, 20 dosen yang diterima untuk dididik bahasanya, metodologi penelitian dan pengembangan wawasan. Dididiknya kita kerjasama dengan UIN Jakarta di Pasca Sarjana sana ya. Nah, ini kita sudah berlangsung Bapak Ibu, sudah berlangsung, nanti akan sudah berlangsung kira-kira 3 minggu. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu dididik bahasa Inggrisnya, dilatih oleh British Council mulai dari speakingnya, listeningnya, writingnya, pokoknya apapun yang terkait dengan bahasa. Hari Kamis dibina metodologi penelitiannya, pembicara ahli-ahli penelitian kuantitatif, kualitatif, gabungan atau mix metodologi, research metodologi ya, itu disampaikan di situ di hari Kamis. Hari Jumatnya pengembangan wawasan, para profesor memberikan materi-materi yang beragam. Siapkan Jumat hari ini misalnya itu siapa, Profesor Atok Mulha atau Profesor Asyad Jahan atau Profesor mana lagi, pokoknya itu diundang untuk pengembangan wawasan. 5 hari dididik di Jakarta di sini. Dari 20 orang dosen PDKIN dan PDKIS itu ada 2 dari PDKIS. Alhamdulillah. Jadi sudah masuk nih, bukan hanya penelitian, tetapi juga penggunaan pengembangan bahasa, akademik dan metodologi penelitian.
ada 2, satu dari Jawa Timur Sunniyah ya, mana Kencong ya Pak ya, Kencong yang diterima itu Pak. Kemudian satu lagi dari Blora. Yang dari Koperta S1 belum ada yang daftar ya, karena mungkin juga yang S2-nya sudah S3 semuanya mungkin ya, atau gimana? Nah ini juga waduh ini Koperta S1 belum ada ini, cari-cari mana belum ada yang daftar, tapi sudah kami info sebenarnya ya waktu itu pertemuan sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Baik, penelitian sudah ada di Koperta S1 yang pendidikan bahasa. Kami mohon nanti yang sudah S2 mau S3 itu loh Mas ya, yang Pak daftar ke kami, ke Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam nanti di tahun 2027. Insya Allah ini program akan terus berlangsung ya, sehingga nanti teman-teman dosen-dosen muda yang sudah S2 belum S3 itu bagus bahasa Inggrisnya, dan juga nanti di tahun 2027 ada bahasa Arab juga. Mengapa hari ini tahun 2006 nggak ada bahasa Arabnya, belum ada? Karena anggarannya belum cukup Pak, anggarannya tidak cukup. Jadi kan ya, tapi tidak perlu dilanjut itunya ya. Pokoknya ada dulu nih. Ada dulu tahun 2026 20 orang yang akan dididik nih, yang lagi dididik selama 4 bulan. Mudah-mudahan setelah itu kemudian mendapatkan beasiswa S3 entah di Inggris, di Amerika, di mana lagi Australia, di Tunisia, di Maroko, kayak begitu. Karena kalau Tunisia Maroko bahasa Arab ya, nanti besok ya naik. Ini yang kedua. Jadi kami sudah terus melayani sama dengan PDKIN. PDKIS juga anak kami. Ya, kalau jadi jangan sampai seperti dulu PDKIS kayak nggak pernah. Ya udahlah, nggak usah diteruskan ya. Pokoknya hari ini harus kita melakukan yang betul-betul sama, mulai dari penelitian sampai kemudian beasiswa, pendidikan, bahkan yang sekarang ini ada visiting professor. Visiting professor itu iya orang-orang. Nah ini yang kami sedih, karena kalau di swasta kan profesornya sedikit ya Bapak Ibu ya. Profesornya sedikit. Nah jadi ketika ada visiting profesor itu nilai diutamakan yang sudah profesor untuk mengajar di luar negeri. Yang ini yang agak kasihan di PDKIS karena profesornya masih sedikit. Doktor boleh sih, tapi nanti akan dinilai. Profesor itu nilainya 10, kalau doktor, rektor kepala itu hanya 80 poin. Terus 8 dan seterusnya ada anunya, artikel berapa di ini dalam anunya ya, seleksinya. Nah intinya begini, kami terus mengembangkan sumber daya manusianya supaya lebih berkualitas. Sekarang sudah berkualitas tapi lebih berkualitas lagi dengan berbagai macam cara, termasuk mengajar di luar negeri. Nah ini kemarin pendaftaran belum lama itu jumlah yang mendaftar 193 profesor dan doktor. Dari 193 itu yang diterima seleksi awal 85, lalu diseleksi lagi menjadi 50 orang, dan terakhir 29 ini sedang diwawancarai. Mulai dari kemarin tanggal 27 itu diwawancarai oleh Australia, Melbourne University, namanya Profesor Abdullah Said. Orang luar negeri, dari pakai bahasa Inggris wawancaranya. Ada bahasa Arab dan atau bahasa Arab. Yang kedua dari Amerika kemarin juga. Dari Amerika kemarin itu menguji 5 orang untuk nanti dinilai siapa yang lebih berkualitas dari 5 orang. Ini 4 orang, 5 orang. Hari ini diuji 10 orang, bahkan 15 orang itu diuji oleh dosen-dosen, profesor-profesor dari Jerman.
ada Profesor Edi Franke, ada Anne Graf, ada Simone Singh, supaya penilaiannya objektif ya. Jadi biarkanlah orang luar negeri yang mau ditempati, karena visiting profesor itu kita mengirimkan para profesor ke luar negeri untuk mengajar. Jadi bukan lagi ngajarnya di Indonesia, mengajar di luar negeri pakai bahasa Inggris dan atau pakai bahasa Arab. Tuh. Nah ini tuh dalam rangka pengembangan SDM kita, baik negeri maupun swasta sama. Nah Bapak Ibu, udah itu ya pokoknya peningkatan itu ya. Peningkatan karir juga, karir dalam arti jabatan fungsional ya, peningkatan jabatan fungsional. Jadi hari ini memang belum dibuka rektor kepala, belum dibuka pengumuman profesor ya, belum ya, karena masih menunggu regulasi terbaru. Sudah selesai, tinggal tanda tangan Pak Menteri Agama. Nanti kemudian kalau sini sudah kerja PMA-nya, baru kemudian kita umumkan peningkatan jabatan karir jenengan semua Bapak Ibu, yang belum serdos ke serdos, yang belum LK ke LK ya kan, yang belum profesor ke profesor. Nah ini sebentar lagi, mengapa ini menunggu regulasi? Karena ada regulasi terbaru di Kemendikti Sains. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, ini kami sedang, ini Bu Wakor yang sering ditanyain oleh Bu Menteri ya, Bu Emi sebagai penasehat ya, penasehat atau apa namanya, pokoknya ya kan, pokoknya Bu Menteri itu terkait dengan fungsi Kopertais. Ketika usulan perguruan tinggi, pendirian perguruan tinggi dan prodi itu kan beberapa tahun ini Kopertais tidak terlibat. Kita akan melibatkan lagi Kopertais ya. Jadi Kopertais nanti akan ditugasi juga untuk mengecek usulan prodi baru ataukah pendirian perguruan tinggi baru, supaya Kopertais lebih kuat lagi. Tetapi dalam waktu yang bersamaan kami lagi menyusun tarifnya supaya tidak ada pungutan liar ya. Maka nanti kita dari dua yang sedang disiapkan. Ini malam ini nih diskusinya tuh. Malam ini diskusinya di Afidali untuk satu memperkuat Kopertais dengan memberi kewenangan, memberikan rekomendasi prodi yang diusulkan, perguruan tinggi baru yang diusulkan. Nanti Kopertais akan menilai apakah ini sudah pantas ataukah belum, sudah memenuhi syarat ataukah belum, itu Kopertais. Tetapi jangan sampai ada pungutan liar. Maka kemudian kami membuat PMA satu lagi, yaitu tarif supaya resmi. Jadi misalnya tarif rekomendasi misal ya 200.000, ya 200.000 dikirimkannya kemana? Ke BLU, jadi nggak ke orang-orang. Nah jadi ini tarif resminya sudah diukur juga, jangan sampai ada pungutan yang tidak semestinya. Kecuali kalau misalnya ada seminar di perguruan tinggi swasta si A, misalnya ya perguruan tinggi A, lalu Bu Wakor diundang sebagai narasumber, lalu ada ada honorariumnya, itu sah kalau begitu ya. Tetapi ketika itu lain ya, itu sih hal lain. Nah yang tidak boleh itu misalnya nih memberikan rekomendasi di dalam tarifnya 200.000 mintanya 500.000 atau mintanya 600.000, nah nggak bisa ya. Nanti Bapak Ibu harus langsung juga nanti ketika ini sudah ditandatangani regulasinya. Sehingga sekali lagi
pengalaman dulu, misalnya ada pungutan apa yang tidak jelas ya. Kasihan perguruan tinggi PTKIS ini menggaji dosennya saja agak kembang kempis ya Bapak Ibu ya, betul ya. Jenengan digaji berapa per bulan? Paling juga 400.000, 500.000, betul ya Pak ya? Ya Bu ya. Bahkan ada yang nggak ada honornya, pengabdian saja, dipungutin lagi. Nah, ini Indonesia gimana kalau begini ya kan Bapak Ibu ya? Jangan sampai begitu, yang resmi saja. Resmi pun masuk di BLU. Nah BLU-nya kemudian nanti Kopertaisnya, Wakornya meminta kepada rektor, Pak Rektor mohon anggaran untuk Kopertais kegiatan ini. Toh ada pemasukan dari resmi dari PTKIS. Nah tentunya nih Pak Rektor akan menghitung, oh ya kalau pemasukannya dari 1 tahun dari sekian itu adalah misalnya 70 juta, maka 50 juta saja silakan digunakan, 20 jutanya untuk UIN Syarifiyatullah sebagai BL, misalnya kayak begitu. Nah jadi resmi semuanya ya. Sehingga Bapak Ibu tidak bingung, kok ada pungutan ini, kok ada ini, ada itu, itu nggak benar ya kan. Nah jadi nanti ada 2 hal ini yang lagi ditunggu. Nanti malam nih Bapak Ibu, jadi saya dari sini saya afi-afi untuk ini, untuk mulai segera ini dilakukan. Jadi nanti dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi Kopertais fungsinya, tetapi dalam waktu yang bersamaan kita buat tarif itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah urusan nanti berapa poin dapatnya wakor atau kasekor atau apapun di BLU-nya yang ngatur Pak Rektor. Itu ini ada sekian poin kayak begitu Bapak Ibu. Tapi itu BLU namanya ya. Bapak Ibu kan PTNBH, kalau swasta kan PTNBH ya, ngatur sendiri. Kalau Pak Asad itu masih BLU. Pak Asad itu kalau PTKM UIN Syarifiyatullah itu lebih di bawah. Jadi satker biasa BLU lalu PTNBH. Nah, yang sama dengan PTNBH adalah swasta. Setara. Karena bisa ngatur sendiri keuangan, ininya itu macam-macamnya. Guyon-guyon yang terakhir ya. Jangan tersinggung ya Pak Rektor. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong berbagai macam halnya coba diperhatikan, nanti kami akan terus memberikan informasi kepada Kopertais ya, termasuk Kopertais 1 bahwa ini ada hal-hal baru ini, silakan dilakukan gimana caranya supaya terus berjalan dengan baik. Intinya kami berharap PTKIS yang ada di Kopertais 1 itu SDM-nya terus bertambah maju, kemudian merasa nyaman semuanya, kemudian yang ketiga PTKIS-nya juga maju. Kalau bisa sampai unggul kan begitu, ada dari 71 ada yang unggul belum? PTKI ya yang unggul ya? Belum ya? Yang unggul itu masih prodi. Jadi kalau prodi ada, tapi kalau belum ada ya, karena syaratnya. Tapi harus ada ya. Mari kita berjuang. harus didorong ya, betul Bu Wakor. Jadi gitu. Cuma berat tidak sampai yang itu kayaknya untuk agresi umur berat. Tapi kalau sebenarnya dipersiapkan ya, ya mudah-mudahan ya. Nah yang terakhir SPM ini silakan diimplementasikan Bu ya, monggo terus ditingkatkan. Nanti suatu saat kami mengundang Kopertais 15 itu, dan nanti jenengan kami mohon menjadi narasumber untuk mempresentasikan ini, karena kayaknya belum ada kecuali di sini. Maka jenengan itu harus bahagia kecuali ini. Sejak awal ucapan terima kasih ini luar biasa programnya. Saya tidak tahu ini Pak Rektor memberikan anggaran dan sama Kopertais. Kasih ya, kasih. Meskipun kemudian agama nanti memberi juga. Kok kecil Pak? Kecil itu sudah kaya Pak Rektor. 200-an juta tuh. Oh iya. Aku biasa tahu saya Pak Azam ini ketika di Jerman Pak.
Saya di Jerman S3 di Babel, Pak Asyaf itu di mana? Leipzig ya, iya, di Leipzig. Jadi satu angkatan. Makanya teman biasa jadi nggak pernah tersinggung kalau saya ngomong apa gitu loh. Karena teman jadi apa namanya enak saja. Nah, ini apa Bu Wakor ya, kalau ada kegiatan-kegiatan apa selain dari Kementerian Agama kita beri kan ya, juga barangkali ada kegiatan penting untuk Bapak Ibu di PTKIS ya, yang 71 tadi, silakan aja misalnya wajar mengusulkan kepada Pak Rektor ya, yang kira-kira wajar, tidak berlebihan misalnya begitu ya. Baik, jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan juga boleh barangkali kait dengan prodi atau kaitan dengan apa, jenengan usulin prodi kok nggak keluar kenapa ya Pak, ini boleh aja ya nanya, boleh di forum ini bertanya atau boleh WA ke saya juga nggak apa-apa ya. Kalau ada kepentingan keperluan tertentu terkait dengan perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya, apakah usulan prodi ataukah ahli bentuk ataukah penelitian misalnya ya, ini Bapak ahli bentuknya keluar apakah syaratnya sudah terpenuhi apakah belum, kami kapan divisitasinya, boleh ya Bapak Ibu. Jadi selain kepada koordinator, kepada Wakor, kepada saya langsung beliau itu sering komunikasi Pak ininya gimana kan gitu ya Pak ya. Jadi boleh bebas saja ya Pak ya Bapak Ibu, meskipun kadang lambat jawabannya karena kadang sering di acara atau apa kan saya menunggu itu tidak membuka HP untuk ketika saya menyampaikan satu hal, jadi mungkin agak lama jawabnya lagi. Yang penting bahwa kami siap melayani ya, supaya perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya itu terus maju, SDM-nya maju, mahasiswanya bertambah banyak, mahasiswanya juga alumni-alumninya bisa diterima di lembaga-lembaga tertentu sebagai apakah itu sebagai pegawai, sebagai dosen, ataukah sebagai apapun ya yang itu, bahkan mungkin juga entrepreneur yang menjadi kayak begitu. Baik, barangkali itu saja yang bisa sampaikan ya dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang visiting profesor ada satu dari PTKIS dan dari Komportenis 1 yang sekarang lagi diuji. Kita doakan aja mudah-mudahan lulus ya. Amin. Ya, amin amin. Ya kebetulan aja tadi dapat info tadi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur yang sudah memberikan arahan. Selanjutnya mohon berkenan Pak Koordinator untuk menyapa. Bahasanya tidak memberikan arahan, menyapa Pak Koordinator kepada para pimpinan yang ada di Kapolres Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Jadi alhamdulillah ini ditengok mana yang hadir, mana yang tidak hadir langsung. Semoga Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dis, Ibu Sekretaris dan juga dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya tidak ingin berpanjang kala. Satu-satunya yang sulit dalam pengembangan perguruan tinggi adalah penjaminan. Jadi kita pernah semuanya jadi ketua penjaminan. Nah, paling sulit sampai sekarang pun. Dan saya juga di UI juga mengembangkan SPMI yang kita kembangkan secara terintegrasi. Maka saya ingin menyarankan tolong menempatkan orang untuk di penjaminan mutu itu minimal 5 orang, minimal ya, minimal. Kedua, sekretaris kampus minimal 5.
itu ya nggak bakalan jalan baik kalau tanpa ada penjaminan mutu. Itu aja poinnya. Ini kan kita sudah ada nih aplikasi. Siapa yang menjalankan, siapa yang mau nggak bisa, mungkin ya itu dong. Saya ingin menyampaikan itu. Mana ini dari Matlaul Anwar ada nggak? Matlaul Anwar ada dari sana. Babu Najah ada Babu Najah. Ada yang dari daerah Malimping. Itu jadi tolong ini bagian penting banget, bagian penting yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur itu udah bagian depannya, bagian belakangnya ini back office-nya itu 5 orang ini Mas. Kedua, diberikan komputer. Kelihatannya simpel ya, diberikan komputer minimal 3. Dari 5 minimal 3. Buat apa buat perguruan tinggi kalau nggak mau gitu? Minimal ketika mau pengen membuka prodi, mendirikan perguruan tinggi, wah seperti bersemangat. Minimal 5 untuk SDM-nya, komputernya minimal 3. Harus ada kantor khusus, ruang tersendiri. Tapi ngomong-ngomong ini belum bekerja ya, belum kerjanya, hanya orang, alat, tempat. Dah, kalau sudah begitu baru dilatih skill, dilatih siapapun, terutama yang pikirannya masih ini nggak gampang lupa, ya. Kalau udah 50 ke atas gampang lupa, jangan 40 ke bawah, ya. Itu jadi poinnya gitu, usianya ya kita ya kalau 45 hanya sebagai memberikan semangat. Kalau yang pekerja itu dia yang 45 ke bawah. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya karena harus dilatih ngajar, harus dilatih membimbing, penelitian dan sebagainya. Saya tidak ingin berpanjang kalam. Nanti Bu Prof. Surin tolong ini cek tiap ini udah ada belum? 5 orang, 1 ruangan, 3 komputer minimal, udah gampang difotokan saja Bu, foto mereka bersiarti berlima, ditulis namanya, statusnya dan ya. Nah itu aja dulu, kita pengen itu aja dulu, belum menanyakan kegiatannya. Kalau sudah ada, kita nanti tolong dilatih secara online. Kita latih secara online. Jadi ini yang saya penting terkait dengan penjaminan mutu karena tidak mungkin kita mengelola perguruan tinggi tanpa penjaminan mutu. Ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Koordinator dan juga Pak Direktur. Untuk selanjutnya foto bersama. Karena sebelum beliau pamit, monggo kita foto bersama.